Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anak bapak sekalian semua, ya moga-moga Allah rahmati, Allah cintai, dan juga moga-moga Allah jadikan anak yang saleh dan saleha. Pada kesempatan kali ini Bapak menampilkan materi yang keempat, yaitu tentang bulan Ramadan yang indah. Kita membahas tentang bulan Ramadan. Allah berfirman dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman untuk diwajibkannya berpuasa. Kutiba di sini bukan berarti ditulis, arti kata di sini diwajibkan kita untuk berpuasa. Kenapa kita diwajibkan untuk berpuasa? Karena kita agar menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Di pembahasan yang lalu-lalu sudah Bapak bahas kepada kalian yang namanya takwa. Takwa itu ialah menjalankan segala yang Allah perintahkan dan menjauhkan segalanya yang Allah larang. Ya. Jadi itu adalah takwa. Bagaimana kita untuk menjadi orang yang bertakwa? Maka salah satunya ialah Allah perintahkan kita diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Moga-moga kalian semuanya bisa untuk berpuasa di bulan Ramadan. Sedikit demi sedikit latihan, jangan sampai tidak. Insya Allah kita akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orang yang bertakwa. Nah, di bulan Ramadan di sini banyak sekali ada yang namanya syarat wajib puasa, ada juga syarat sahnya puasa, ada juga batalnya puasa, ada juga rukun-rukun puasa, dan ada juga merusak puasa. Kita membahas yang pertama, yaitu syarat wajibnya puasa. Syarat wajibnya puasa ialah orang yang berakal sehat. Orang yang berakal sehat, ya. Orang yang tidak akalnya nggak sehat tidak diwajibkan untuk berpuasa. Orang gila nggak diwajibkan untuk berpuasa. Orang tertidur, misalkan tertidur lama, ya nggak lama juga. Kalau emang nggak ada yang bangunin, misalkan udah nggak ada, tidur aja saking ngantuknya, itu juga nggak diwajibkan untuk berpuasa karena akalnya nggak ada. Balik, yang kedua balik atau dewasa. Balik itu ya kalian bisa menentukan mana yang baik dan mana yang buruk, ya. Kalian di umur laki-laki itu biasanya di saat balik itu di umur 9 tahun. Ya, itu sudah dikatakan balik. Atau sudah bermimpi keluar mani, ya. Mani itu yang apabila dikeluarkan menimbulkan kenikmatan. Itu juga sudah dikatakan balik atau dewasa, ya. Dan juga kuat berpuasa. Kuat berpuasa ini ialah ya kalau orang yang tidak kuat untuk berpuasa juga tidak diwajibkan. Seperti orang tua yang udah nggak kuat, beliau harus makan. Kalau nggak makan akan lemas tubuhnya. Itu kan dikatakan dia tidak kuat untuk berpuasa, ya. Berarti ini yang diwajibkan itu harus kuat untuk berpuasa. Seperti kita, Bapak, kalian semuanya masih pada sehat, semuanya harus wajib untuk berpuasa. Dan juga syarat sahnya puasa. Syarat sahnya puasa, apabila puasa itu bisa dikatakan sah, yaitu yang pertama kita beragama Islam. Islam dulu. Selain Islam itu tidak ada puasa. Ada menurut ketentuan agama-agama masing-masing. Tapi di sini ketentuan agama Islam adalah puasa Ramadan ini sahnya ialah dia beragama Islam. Dan juga berakal. Yang tadi Bapak bilang
Kalau yang tidak berakal tidak sah. Ya, tiba-tiba lagi puasa saat itu menjadi gila, lah itu udah nggak sah puasanya. Ya. Terus juga mumayyiz. Dan juga mumayyiz itu halnya hampir sama dengan balik atau dewasa. Karena kenapa? Mumayyiz ini adalah bisa menentukan baik manapun buruk. Ya. Tamyiz bisa menentukan baik buruk, ya. Ini baik. Ini sesuatu hal yang baik. Ini sesuatu hal yang buruk. Kalian sudah bisa menentukan itu. Itu sudah bisa dikatakan sah untuk berpuasa. Dan juga suci dari haid. Suci dari haid ini khusus untuk perempuan, ya. Bagi perempuan yang haid itu jangan berpuasa. Nggak sah puasanya kalau masih haid. Bersuci dulu dari haid baru nanti berpuasa. Dan juga waktu yang ditentukannya ialah bulan Ramadan. Di sini kan kita membahas tentang bulan Ramadan, puasa bulan Ramadan. Jadi kalau puasa Ramadan bukan bulan Ramadan, namanya bukan puasa bulan Ramadan. Jadi kita berpuasa 1 bulan full ini adalah bertepatan di bulan Ramadan. Selain bulan Ramadan, di sini tidak ada diwajibkannya berpuasa selama 1 bulan. Dan juga rukun puasa. Rukun puasa ini pertama berniat secara sengaja, nawaitu sauma godin an adai fardis sahri ramadana lillahi ta'ala. Ya. Di sini kita berniat secara sengaja untuk keesokan harinya kita ingin berpuasa Ramadan, ya. Dan juga menahan diri. Menahan diri ini menahan dari yang menyebabkan kebatalan puasa. Menahan diri dari makan, minum, dan perbuatan-perbuatan tercela, omongan-omongan yang nggak bagus, terus juga emosi, nafsu, semuanya kita harus bisa menahan diri di saat kita berpuasa. Karena itu termasuk rukun daripada puasa. Kalau kita tidak melewati itu semua, itu tidak termasuk rukun puasa. Dan kalau tidak termasuk rukun puasa, maka puasanya tidak sah. Nah, yang membatalkan puasa ialah makan dan minum. Sudah pasti, makan sama minum udah pasti batal puasa. Muntah secara sengaja. Kalau muntah nggak sengaja, tiba-tiba muntah atau lagi sakit, itu bukan dikatakan batal puasa. Memang harus dibatalkan karena harus minum obat. Ya, itu termasuk orang yang sakit, tidak diwajibkan untuk berpuasa. Terus juga datang bulan. Lagi puasa enak-enak bagi yang perempuan, misal tiba-tiba di siang hari keluar haid, ya, tiba-tiba haid. Nah, saat itu juga puasa kalian batal. Jadi nanti diganti di hari-hari yang lain, ya. Jadi jangan diteruskan puasanya kalau di saat kalian semua yang wanita menimbulkan haid. Terus juga hilang akal. Lagi enak-enak puasa, tiba-tiba terbentur kepalanya hingga mengakibatkan lupa ingatan, hilang akal. Itu juga bisa jadi batal puasanya. Dan juga murtad. Yang tadinya Islam, tadi kan Bapak bilang syarat sahnya puasa harus Islam. Yang tadinya Islam, dia murtad. Sudah murtad mau puasa, ini juga dia tidak dikatakan sah puasanya. Bahkan di saat lagi puasa pun, tadinya dia Islam, lagi puasa nih Islam, tiba-tiba dia murtad pada saat itu juga, itu langsung batal seketika puasanya, ya. Dan juga yang merusak puasa, ini yang kalian harus hati-hati. Yang merusak puasa di saat kalian puasa ialah berdusta atau berbohong, ya. Berbohong jangan dibiasakan. Terus juga menghina, sering menghina-hina orang, ngejek-ngejek semuanya segala macam, itu juga nggak boleh di saat puasa, ya. Bukan hanya di saat puasa saja, seluruh waktu kalau bisa ini yang merusak puasa ini kita hindarkan. Seluruh waktu selain bulan Ramadan yang bisa puasa saja bisa rusak dengan ini, apalagi diri kita, ya. Terus juga menghasut, menghasut tuh ngomong-ngomongin, dia mah jangan main sama si A, jangan main sama si B, dia mah begitu. Itu juga menghasut orang. Itu nggak boleh. Di saat puasa itu bisa merusak puasanya. Puasanya nggak batal, akan tapi tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga memfitnah orang, ya.
menuduh orang, padahal orang itu nggak berbuat apa-apa tapi difitnah. Itu juga bisa merusak pahala puasa. Dan juga berkata kotor lagi puasa, kalau bisa, kalau nggak ada yang penting yang harus dibicarakan, jangan berbicara. Ya. Apalagi kalau dia sampai berbicara kotor, maka itu akan merusak pahalanya puasa. Jadi hati-hati kalian harus dalam berpuasa itu dalam berbicara. Ya. Terus yang terakhir ialah berkelahi atau bertengkar. Kalian bertengkar sama teman kalian, berkelahi sama teman kalian sampai nangis, itu juga bisa merusak pahala puasa. Ya, puasanya nggak batal, maka akan tetapi pahala yang Allah berikan itu berkurang. Ya, itu harus kita hindari. Percuma kita sudah capek-capek menahan lapar, haus, dahaga, segala macam, akan tetapi pahalanya tidak ada. Jadi kita harus benar-benar menjalani puasa dengan benar-benar yang Allah katakan itu dalam bertakwa, ya. Benar-benar yang Allah yang nggak suka itu jangan sampai kita lakukan, ya. Kita lakukan di dalam puasa itu yang Allah selalu cintai, yang Allah selalu sukai, ya. Supaya kita mendapat gelar dari Allah Subhanahu wa taala, itu orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, di saat bulan puasa ini kita banyak sekali ada yang namanya kegiatan sholat tarawih berjamaah, tadarus berjamaah, dan juga kita melatih diri kita baik batinia, zohiria, semuanya kita melatih diri kita, melatih hawa nafsu kita, melatih emosional kita, menahan diri dari segala apapun yang menyebabkan marahnya Allah terhadap kita. Terus juga kita juga bisa melatih daripada kesalahan-kesalahan kita untuk memperbaiki ke depannya, ya. Mudah-mudahan pembahasan kali ini di bulan Ramadan ini bermanfaat untuk kalian. Moga-moga kalian bisa memahami penjelasan Bapak. Hadanallah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.